ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan sungguh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan yang utama adalah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi mata, marilah kita gunakan mata kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi tangan, marilah kita gunakan tangan kita untuk semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi jabatan, kedudukan, harta, ilmu dan lain sebagainya. Marilah kita gunakan, kita manfaatkan semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat ketakwaan. Karena sungguh manusia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan, tidak dilihat dari kepemilikan harta, kepemilikan jabatan, kepemilikan nasab dan lain sebagainya. Namun Allah hanya melihat kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Dan semoga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kemuliaan nanti di yaumul qiyamah. Tatkala sebagian manusia yang dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dihinakan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang paling hina. Namun kita orang yang bertakwa justru dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketakwaan, keimanan, keislaman yang masih melekat pada diri kita ini akan terus berlanjut hingga hembusan nafas kita yang terakhir, hingga detak jantung kita yang paripurna. Artinya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik, husnul khotimah. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah ruahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk semoga kita bisa meneladani beliau, bisa mengikuti beliau, dan pada akhirnya nanti di yaumul qiyamah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan anak istri kita, bersama dengan kedua orang tua kita,
bersama dengan kakek buyut kita, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya yang tertinggi. Dan itulah kenikmatan yang paling sempurna. Dan oleh karena itu, marilah kita upayakan untuk mendapatkan kesempurnaan kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh larangan Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Semoga kita semuanya selalu dibimbing dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesempurnaan kenikmatan, yaitu surga Allah yang tertinggi. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu tambahan peringatan untuk kita semuanya bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, sebentar lagi kita tinggalkan. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan kematian kita yang semakin dekat itu dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Karena boleh jadi yang hadir di sini atau yang sedang bicara di mimbar ini adalah hari yang terakhir. Boleh jadi nanti malam kita dipanggil oleh Allah. Boleh jadi besok pagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah rahasia Allah. Oleh karena itu, kepastian kematian itu kita yakini, namun kemudian persiapan kematian adalah pilihan kita semuanya. Kalau kita ingin mendapatkan kematian yang terbaik, maka mari kita persiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, kebahagiaan yang sempurna adalah tatkala keimanan dan keislaman masih melekat pada diri kita. Mari kita renungkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Di surat Toha ayat yang 124 yang saya sampaikan di muqaddimah khutbah saya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kurang lebih artinya adalah, barang siapa berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, barang siapa berpaling dari sunnah nabiku Muhammad SAW, dia mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia yang mengabaikan peringatan Allah itu yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah akan menjalani kehidupan yang sempit, ma'isatan dongka. Jadi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat saya sampaikan, mari kita introspeksi diri. Apabila di dalam diri kita sekarang ini, saat ini, atau pada waktu yang lalu kita mendapatkan penghidupan yang sempit, hati yang gelisah, resah, takut, cemas dan lain sebagainya, salah satu yang kita koreksi adalah, adakah kita ini berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala? Wa nasuru yaumal qiyamati a'ma. Dan akan kami kumpulkan orang-orang yang berpaling dari peringatanku itu pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia tidak bisa melihat apapun kecuali dia melihat sesuatu yang mengerikan, yaitu siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta
Dia mengkonfirmasi pada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta itu mengkonfirmasi kepada Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta saat ini? Padahal dahulu aku dapat melihat. Orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saat ini engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal waktu di dunia saya bisa melihat. Saya bisa melihat indahnya alam yang kau ciptakan. Saya melihat betapa lucunya anak cucu kami ketika kecil. Saya bisa melihat istri kami, pasangan kami. Kenapa ya Allah? Saat ini kami engkau kumpulkan dalam keadaan buta. Kemudian Allah menjawab pada ayat berikutnya, di ayat 126. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman menjawab pertanyaan dari orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta itu. Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitulah pula pada hari ini kamu diabaikan. Ini sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Di dalam surat Toha ayat 124 sampai dengan 126. Di situ ada sebuah cerita, peristiwa yang ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang di dalam Al-Qur'an ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Cerita ini pasti benar dan peristiwa ini pasti terlaksana. Yaitu apa? Yaitu ketika orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dalam keadaan buta. Kemudian orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta itu mengkonfirmasi kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan dalam keadaan buta?" Ya itulah akibat kalian ketika dulu di dunia ada peringatan Allah tetapi kamu mengabaikan, maka saat ini aku abaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kabar dari Allah. Patut kita renungkan. Sekarang alhamdulillah sebagian besar dari kita bisa melihat, bisa menatap indahnya dunia. Bisa melihat berbagai macam kehidupan dengan mata kita. Na'udzubillahi min dzalik. Satu saat nanti ada manusia yang dia itu berpaling dari peringatan Allah, kemudian itu dia dikumpulkan dalam keadaan buta. Maka dari itu, dari yang dirahmati Allah, mari Quran ini kita renungkan. Kemudian kita berpikir bagaimana agar kita itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan bisa melihat indahnya surga dan bisa melihat betapa menyenangkannya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan ibu kita, bersama dengan bapak kita, bersama dengan anak kita, bersama dengan cucu kita, bersama dengan kakek buyut kita, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bisa melihat indahnya surga. Dan itu harus kita perjuangkan, dan perjuangannya di mana? Ketika kita masih hidup di dunia ini. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian bahwa kemuliaan Allah itu tidak dilihat dari apa yang kita miliki terkait dengan urusan dunia. Jabatan akan kita tinggalkan, kekayaan akan kita tinggalkan, nasab bisa terputus, tapi ketakwaan itu nanti akan membawa kita kepada kemuliaan. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu butuh perjuangan, butuh upaya, butuh loyalitas kepada Allah, butuh dedikasi. Dan kita semuanya berharap semoga kita selalu dituntun oleh Allah, dibimbing Allah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap pada jalan kemuliaan, jalan al-Islam, jalan ketakwaan sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu mari kita berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana auladan solihina hafizina lil Qur'ani wa sunnati faqaha fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah salah dan dosa kami ya Allah. Ampunilah salah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tinggikanlah derajat kedua orang tua kami di sisi-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau telah meninggikan derajat para nabi dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah kubur kedua orang tua kami. Jauhkanlah orang tua kami dari siksa kubur. Jauhkan orang tua kami dari fitnah kubur. Ya Allah, tempatkanlah orang tua kami di tempat-Mu yang paling mulia, di surga yang tertinggi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi dan rahmatilah keluarga kami ya Allah, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh cinta kasih, keluarga yang selalu saling menguatkan, keluarga yang selalu saling membawa kebaikan. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai, dengan ibu kami, dengan bapak kami, dengan anak cucu kami, dengan kakek buyut kami di surga-Mu yang tertinggi. Masukkanlah kami di surga-Mu yang tertinggi tanpa hisab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Aqim shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.